Apa yang diyakini oleh para sahabat dulu, 95% keyakinan mereka, padahal tanda-tanda kiamat itu baru 5% terjadi di zaman mereka. Tapi keyakinan mereka sudah 95%. Di zaman kita ini, Bapak Ibu, kejadian tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat itu sudah 95%, tapi keyakinan kita 5%. Semangat kita menyongsong akhirat lemah. Nabi SAW bersabda, iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nasu minad dunya illa hirsa. Saat kiamat semakin dekat, selera umatku, nafsu umatku mendapatkan dunia semakin cangok, semakin hebat nafsu untuk mendapatkan dunia, memburu jabatan, menghalalkan segala macam cara. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Di waktu yang sama hubungan mereka dengan Allah semakin tidak mesra. Makin dekat kiamat, hubungan dengan Allah semakin tidak dekat. Para sahabat Nabi, Allah puji dan disanjung oleh Allah dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, bahkan Allah memerintahkan seluruh umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat agar meniru, meneladani, mengikuti, mencontoh para sahabat-sahabat ini dalam segala urusan. Allah puji juga mereka dalam surat Ali Imran ayat 110, dan Allah katakan mereka adalah manusia terbaik yang pernah Allah hadirkan ke tengah-tengah manusia. Allah. Kenapa demikian? Karena mereka manusia yang paling total dalam hidupnya untuk memenangkan akhirat, Pak. Mereka pedagang, mereka politikus, mereka ahli tempur, mereka peternak, mereka petani dan sebagainya. Tetapi seluruh mereka, yang nomor satu bagi mereka adalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dunia yang bisa mereka dapatkan dalam rangka meninggikan, menguatkan dan menjayakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah mereka luar biasa, sedekah mereka luar biasa, zikir mereka luar biasa, apa saja amal soleh mereka luar biasa. Saat mereka berperang luar biasa, tidak takut sedikit pun betapa haus dan rindunya mereka dengan surga. Saat mereka berinfak tidak takut dengan kemiskinan sedikit pun, karena mereka tahu yang mereka berikan adalah untuk tabungan mereka yang sesungguhnya. Jadi kaum muslimin mereka dipuji-puji oleh Allah. Pertanyaannya adalah, ini nanti akan kita sesuaikan dengan judul kita ya. Judul kita tanda-tanda hari kiamat. Kita akan sesuaikan itu nanti. Apa hubungannya dengan sahabat? Ternyata seluruh sahabat tanpa terkecuali sangat yakin Bapak Ibu bahwa hari kiamat itu akan terjadi di masa mereka. Mereka sangat yakin. Dari mana mereka yakin? Pertama, ketika Nabi berkata, saudara-saudara, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini. Aku ini diutus, jarak antara aku diutus dengan kiamat terjadi cuma seperti ini kata Nabi. Lalu para sahabat menyaksikan Nabi menunjuk ke langit dengan telunjuk dan jari tengahnya. Kemudian Nabi jarangkan sedikit. Apa yang bisa dipahami oleh para sahabat? Ya Allah, dekat lagi nih, dekat lagi kiamat. Juga Nabi SAW berkata, saat beliau terbangun dari tidur, keringat dingin keluar dari pelipisnya, beliau berkata, sebentar lagi akan binasalah orang-orang Arab, sebentar lagi binasalah orang-orang Arab. Maka istri yang ada di dekat Rasulullah bertanya, kenapa ya Rasulullah? Saya mimpi bahwa tembok Ya'juj dan Ma'juj sekarang sudah berlobang sebesar ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebentar lagi akan tumbang. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa saat aku diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul, malaikat Jibril menginfokan kepadaku bahwa malaikat Israfil
memasukkan pangkal terompet ke dalam mulutnya, sementara kedua matanya terus menatap ke arah Arsy, menunggu aba-aba kapan terompet ini akan ditiup. Itu artinya apa yang bisa dipahami oleh sahabat, Pak? Dekat betul ya, kan gitu, dekat betul. Dan banyak lagi ungkapan-ungkapan Nabi yang makin memantapkan keyakinan para sahabat. Tidak lama lagi, maka dengan ini Bapak Ibu, seluruh sahabat tidak mau berleha-leha dalam hidupnya, tidak mau memain-mainkan umurnya, tidak mau bersantai-santai, tidak mau melakukan hal yang mubazir waktu. Mereka menghitung, hari ini apa yang bisa saya buat, hari ini apa yang bisa saya lakukan, hari ini yang terbaik apa yang bisa saya amalkan. Masya Allah. Jadi ini semangat muncul dari adanya keyakinan bahwa hari kiamat sudah sangat dekat. Tapi ternyata mereka meninggal dunia, kiamat belum terjadi. Rugi nggak mereka karena amalannya hebat? Rugi tak mereka karena sedekahnya banyak? Rugi tak mereka karena jadi orang baik? Meninggal sahabat para tabi'in, yaitu generasi level anak-anak para sahabat yang yakin, ini pasti di masa kami nih, ini pasti di masa kami. Lalu pun mereka mewarisi semangat ayah-ayah mereka, semangat bapak-bapak mereka untuk berlomba-lomba menjadi pemenang akhirat, Pak. Hidup tetap di dunia, kaki tetap menginjak dunia, tetap mengerjakan aktivitas dunia, tetapi semua yang didapatkan untuk akhirat. Begitu, Pak. Maka ternyata para tabi'in juga satu persatu meninggal dunia. Habis amal mereka yang begitu dahsyat. Rugi nggak mereka? Sedekah mereka yang kuat dan hebat, rugi nggak mereka? Tabi'in, Pak, ternyata belum. Muncul generasi berikutnya, tabi'in, yaitu level cucu-cucu para sahabat. Semangat ini terwarisi pula, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, lama-lama pemahaman ini semakin sedikit yang paham, dan memudarlah ruh untuk meyakini bahwa kita sudah sangat dekat. Ternyata Bapak Ibu, apa yang diyakini oleh para sahabat dulu, 95% keyakinan mereka, padahal tanda-tanda kiamat itu baru 5% terjadi di zaman mereka. Tapi keyakinan mereka sudah 95%. Di zaman kita ini Bapak Ibu, kejadian tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat itu sudah 95%, tapi keyakinan kita 5%. Semangat kita menyongsong akhirat lemah. Itu ada hadisnya. Nabi SAW bersabda, iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nasu minad dunya illa hirsa. Saat kiamat semakin dekat, selera umatku, nafsu umatku mendapatkan dunia semakin cangok, semakin hebat nafsu untuk mendapatkan dunia. Ketika kiamat semakin dekat, umatku makin berselera untuk dunia, memburu jabatan, menghalalkan segala macam cara. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Di waktu yang sama hubungan mereka dengan Allah semakin tidak mesra. Makin dekat kiamat, hubungan dengan Allah semakin tidak dekat, makin jauh. Ibarat Allah yang kami muliakan, Bapak dan Ibu-ibu yang kami cintai, 95% tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat itu telah Allah pertontonkan kepada kita. Asal Bapak mau belajar aja, Bu, oi Ibu, asal kita mau dengar aja, belajar, kemudian buka mata, tinggikan antena kita. Benar nggak kita menyaksikan hari ini tanda-tanda kiamat tersebut? Saya mau tunjukkan beberapa tanda-tanda dekatnya kita dengan kiamat yang tak terbantahkan. Yang pertama, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang menjelma dalam wujud manusia yang tampan, jubahnya putih bersih, rambutnya rapi, badannya wangi. Dia datang seolah sangat akrab, kata Umar bin Khattab. Langsung kedua lututnya duduk, dia bersimpuh di depan Nabi, kedua lututnya dia adu dengan kedua lutut Nabi, kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Nabi, dan dia langsung bertanya tentang Islam. Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Setelah Nabi menjawab, dia berkata, jawaban Anda benar.
Kami pun kaget, kata Umar bin Khattab. Dia yang datang, dia yang bertanya, dijawab Nabi, dia pula yang membenarkan. Siapalah orang ni? Kemudian dia bertanya lagi, apa itu iman? Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Selepas menjawab, sekali lagi dia berkata, yang ini pun tepat. Kemudian dia bertanya tentang ihsan, dijawab oleh Nabi. Pertanyaannya yang keempat, mata sa'ah. Hai Muhammad, tiap sebentar kamu cerita, kita ini di akhir zaman, kiamat sudah dekat. Mata, kapan kiamat itu terjadi? Nabi berkata, nah untuk pertanyaan yang satu ini saya tak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu daripada saya. Ternyata malaikat Jibril juga tidak tahu kapan kiamat. Dan Allah turunkan ayat, kiamat hanya Allah yang tahu. Jadi kesimpulan pengajian kita, kapan kiamat? Tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Hanya satu, Allah saja yang tahu. Sama persis kata Rasulullah, menjelang wanita akan melahirkan, setelah perutnya besar genap 9 bulan, menjelang anaknya akan lahir, terjadi 10 bukaan terlebih dahulu. Betul Bu? 10 bukaan. Nabi bukan dokter, bukan spesialis kandungan, Nabi bukan bidan, tapi kok tahu beliau bahwa menjelang wanita akan melahirkan ada 10 bukaan. Nah kata Rasulullah, kiamat dengan lahirnya anak bayi bagi wanita yang sudah hamil besar itu mirip. Menjelang kiamat kehancuran alam semesta terjadi 10 tanda besarnya. 10 tanda besar kiamat ini kata Rasulullah, harazatun manzumatun fi silk. Dia mirip seperti butir-butir marjan, 10 butir-butir marjan. Setiap butir marjan bolong di bawahnya tembus sampai ke atas, dapat dimasukkan tali. Butir marjan yang pertama, butir marjan yang kedua juga begitu, bolong di bawahnya tembus sampai ke atas, bisa disambungkan lagi tali yang tadi. Ke-10-nya bolong dan ditembuskan tali di tengah-tengahnya, sehingga mirip dengan butiran-butiran tasbih. Di bagian bawah tali dikasih simpul, Pak. Dikasih simpul sehingga 10 butiran itu tertahan. Kapan bisa keluar butiran ini? Iyyuqta'u silkun, ketika simpul itu dipotong, diputus, digunting, barulah meluncur butiran yang pertama. Ketika butiran pertama meluncur keluar, yang kedua kira-kira bagaimana? Menyusul apa tidak? Pakai lambat atau cepat? Cepat. Sep, langsung yang kedua, sep, yang ketiga, sep, 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 sep. Menyusul Pak. Jadi nggak pakai lama. Mirip dengan wanita yang mau melahirkan 10 bukaan. Jadi ketika Nabi ditanya kapan kiamat, Nabi menggeleng, saya tak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu. Malaikat Jibril juga tidak tahu. Terakhir dia bertanya, ada tidak tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat? Nah kata Nabi, kalau ini pertanyaan ente, saya spesialisnya. Pertama, antalidal amatu rabataha. Kalau sudah tiba masanya, kamu akan menyaksikan wanita-wanita biasa, rakyat-rakyat jelata dari para wanita melahirkan para raja-raja yang berkuasa. Yang kedua, wa antaral hufatal uratal alata ri'asya yatatawaluna fil bunyan. Bila engkau menyaksikan suatu masa ada orang-orang yang kere, miskin, mereka hanya penggembala ternak. Saking miskinnya, mereka tidak beralas kaki, nggak pakai terompa, sendal pun kagak kebeli, Pak. Saking miskinnya, mereka bertelanjang dada. Jangankan pakai kaos dalam, pakai kaos luar, nggak kebeli itu, sehingga mereka bertelanjang dada. Ya tatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya. Tiba-tiba saja mereka menjadi berkuasa dan mereka saling berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tersirat dalam pesan hadis Nabi ini, jika zaman itu sudah kalian dapatkan, jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Begitu, Pak. Hadis ini sahih Imam Muslim. Di hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapakah yang engkau maksud? Kere, miskin, penggembala ternak,
tidak beralas kaki, telanjang dada, mendadak menjadi kaya raya dan menjadi raja-raja. Mereka sangat berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Bahwa jika zaman itu sudah kami temukan, berarti kiamat sudah sangat dekat. Ya Rasulullah, siapa yang kau maksud? Jawaban Nabi, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran fa shibra, dhira'an fa dhira'a, hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumu. Benar-benar kamu di akhir zaman menjelang kiamat akan kembali jahiliyah. Kamu benar-benar akan meniru orang-orang sebelum kamu. Yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani. Sampai-sampai mereka melakukan hal yang paling tak masuk otak, kamu tetap meniru dan mengikuti mereka. Mari kita lihat hari ini bagaimana keadaan Arab hari ini, Pak. Keadaan Arab hari ini bagaimana? Jangan Arab Saudi dulu ya. Arab Saudi selama ini terkenal sebagai benteng terakhir umat Islam sedunia, menyaksikan syariat Islam masih sangat dimuliakan dan terus dipakai di Arab Saudi, sementara negeri Arab yang lain sudah rontok. Betul tidak? Nah, kita lihat negeri-negeri Arab, Bahrain, Kuwait, bahkan Uni Emirat Arab rajanya nih, Oman, Yordania, negeri-negeri Timur Tengah secara umum sudah lama jahiliyah, Pak. Sudah lama jahiliyah. Bahkan ketika menyambut masuknya tahun baru, 50.000 turis dari Israel masuk ke Uni Emirat Arab. Pelacur-pelacur dari seluruh dunia ditampung oleh Uni Emirat Arab untuk turis-turis asing yang masuk menyambut tahun baru. Karena Dubai siapa yang tidak kenal, Pak? Surga dunia. Paling lengkap. Sarana kasino, perjudian, semua pariwisata segala macamnya, bahkan pelacur-pelacur kelas dunia lengkap ada di Dubai. Betul apa tidak? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, kalau di negeri Arab yang lain, oke lah, udah lama kita tahu fasiknya, maksiatnya mereka udah lama, sekulernya mereka udah lama. Tapi Arab Saudi gila, Pak. Baru-baru ini Arab Saudi berubah total. Sejak 2017, ketika Muhammad bin Salman merebut rampas, mengkudeta hak putra mahkota dari Pangeran Nayef, diambil hak putra mahkota secara kasar, lalu Pangeran Nayefnya dipenjara rumahkan oleh beliau. Sejak itu Muhammad bin Salman memegang pemerintahan dan kekuasaan di Arab Saudi, sementara ayahnya bagaikan hanya patung yang menjadi simbol. Semua kebijakan beliau yang pegang. Di tangan beliau dia robah asli Arab Saudi. Dan Bapak sudah tahu kan, di tangan Muhammad bin Salman lebih 300 bioskop sudah diresmikan dengan standar kecanggihan akhir zaman. Di tangan beliau wanita-wanita sudah dipersilahkan maju ke permukaan. Di tangan beliau sudah ada pantai-pantai khusus di tepi Laut Merah yang kualitasnya seperti Bali, Pak, berbikini ria. Di tangan beliau hotel-hotel boleh dimasuki laki-laki wanita walaupun nggak ada surat nikah. Di tangan beliau musik-musik digelar, organ-organ diadakan, penyanyi-penyanyi bintang dunia didatangkan. Mulai dari penyanyi-penyanyi India yang pakaiannya Bapak sudah tahu seperti apa, menari-nari meliuk-liuk, itu didatangkan. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sampai-sampai di kota Mekah disergap oleh warga terjadinya pernikahan kaum homo di Mekah Al-Mukarramah. Di Madinah Al-Munawwarah konser musik raksasa, dipanggil dan diundang wanita-wanita setengah telanjang di Madinatul Munawwarah. Dan Muhammad bin Salman penuh bangga saat diwawancarai oleh televisi Arab Saudi dan berbagai negeri Arab dan Timur Tengah lainnya. Apa kata beliau? Saya pastikan seluruh negeri Arab 5 tahun ke depan sudah menjadi Eropa baru, katanya. Negeri Arab 5 tahun ke depan sudah menjadi Eropa baru. Semua maksiat yang ada di Eropa ada di Arab. Semua jenis kefasikan, semua jenis dosa yang dibuat di Arab, yang dibuat di Eropa akan ada di Arab. Jahiliyah, kamu benar-benar kembali. Menjelang kiamat, kamu benar-benar kembali jahiliyah. Ya Rabb. Kemudian Nabi berkata, nanti di akhir zaman
menjelang kiamat. Benar-benar kalian akan merasakan umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sulit, berat mau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Terasa apa tidak sekarang? Sekarang mungkin alasannya Covid. 2 tahun berturut-turut haji sulit. Sekarang umroh mulai dibuka, tapi syaratnya juga ketat. Berat sekali, mahal pula lagi. Tahun depan saya pastikan dibandingkan tahun ini akan lebih berat. Yang jelas tahun ini sudah lebih berat dari tahun yang lalu. Tahun depan insya Allah lebih berat. Kenapa? Di akhir zaman kata Nabi SAW, kalian semua akan menjalani hari-hari, terasa hari-hari itu lebih berat dari yang sudah kalian lewati. Dan hari-hari ke depan lebih berat dari yang sedang kalian jalani. Jadi ke depan itu kondisi keadaan kita Pak bukan makin ringan, tapi makin berat. Perintah Nabi kepada umatnya yang beriman di akhir zaman, pegangan kamu pada masa itu adalah isbiru, bersabarlah kalian semua. Bersabar itu satu, bersabar tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala apapun juga rintangan, halangan, cacian, makian dan tekanan segala macamnya. Bersabarlah kalian, tetap taat kepada Allah, berpegang erat dengan Islam. Yang kedua bersabarlah kalian, jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun dunia yang menggiurkan ditawarkan kepadamu, sehebat apapun kesempatan ada terbuka di depanmu, tapi itu maksiat, sabarlah, jangan kamu ambil. Itu yang bersabar. Kemudian yang ketiga, bersabarlah dari bencana, dari petaka, dari musibah, dari kemiskinan, kefakiran, kelaparan. Bersabarlah kamu. Di akhir zaman senjata umat ini cuma satu, bersabar. Gak ada yang lain. Bersabar tetap taat, tetap menjadi muslim yang kuat. Bersabar tidak mau berbuat maksiat, seberat apapun keadaan, sebesar apapun terbukanya pintu kesempatan, sementara itu dosa maksiat, sabar, jangan mau. Dan yang ketiga, sabar jangan sampai kita tidak kuat menahan ujian, musibah, petaka, huru-hara dan sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sudah berapa baru tanda-tandanya saya sebutkan? 4. Kalau dari tanda-tanda saya rasa cukuplah dulu. Dia sangat banyak Bapak Ibu, sangat banyak. Oke, yang terakhir. Bu, sungai terbesar di Timur Tengah ada berapa, Bu? Di Timur Tengah ada berapa sungai terbesar? Ada 3. Sungai Nil, Sungai Tigris, dan Sungai Eufrat. Apa sabda Rasulullah berkaitan dengan Sungai Eufrat? La taqumus sa'ah hatta yasiral furatu bi jabalin an dhahab yaqtatilun nasu alaih fayuqtalu kullu mi'atin 99 rajulan fayaqulu kullu wahidin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Kiamat tidak akan terjadi sampai terlebih dahulu mengering Sungai Eufrat. Dan nanti manusia dikejutkan dari aliran Sungai Eufrat yang sudah kering itu ada gunungan emas yang sangat besar di dalam perut buminya yang Allah munculkan suatu waktu kelak, menyebabkan manusia di muka bumi berduyun-duyun datang ke sana membawa senjata mereka berperang memperebutkan gunung emas itu, kata Rasulullah. Maka setiap 100 orang yang berperang di sana mati terbunuh 99-nya, satu yang tersisa hidup. Di hadis Nabi yang lain, Nabi berkata, umatku kalian jangan sampai yang ikut-ikutan berebutan emas ke sana, karena emas itu seluruhnya Allah akan hadiahkan pada kamu. Jadi kita jangan ikut-ikutan. Tapi seluruh lelaki di muka bumi akan datang ke sana membawa senjata-senjata mereka. Terjadi perang besar di sana, perebutan gunung emas. Sekarang Sungai Eufrat itu dia melewati 5 negara, Bu. Pertama, ulunya adalah Turki, lehernya adalah Suriah, bodinya adalah Irak, ujungnya adalah Iran. Bapak Ibu tahu, di majalah New York Times di bulan Februari tahun 2012, NASA Amerika Serikat mengumumkan di majalah New York Times bahwa para pakar dan ahli kami telah meneliti ada perubahan yang sangat besar di Sungai Eufrat Irak. Air sungai mereka saat ini sudah menyusut 60%. Itu 2012, Pak. 2012. Dan menurut keyakinan kami, para peneliti setelah mempelajari Sungai Eufrat ini 2013 akan kering total. Ternyata benar, 2013 bulan Maret sampai hari ini Sungai Eufrat kering total, Pak, sekering-keringnya. Dan yang hebat, pernyataan pidato mantan Presiden Amerika Serikat George Walker Bush atau George Bush. Bapak Ibu masih ingat nggak dengan makhluk yang satu ini?
vampir yang satu ini, yang haus darah, yang menyebarkan perang di mana-mana dan meneror umat Islam di mana-mana. Masih ingat apa kata George Bush di depan Gedung Putih dengan pidatonya yang penuh semangat, berkata, satelit kita, katanya, maksudnya satelit Amerika Serikat ya, telah menemukan adanya potensi emas yang sangat besar di dalam perut bumi Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas ini tidak akan jatuh ke tangan para penjahat-penjahat di muka bumi dari manapun yang tidak bertanggung jawab. Yang penjahat itu siapa? Yang garap emas kita siapa? Yang menimbulkan perang di mana-mana siapa? Mungkin dia penjahat, tapi penjahat yang bertanggung jawabnya kali ya. Tapi yang paling penting, Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas itu aman dari tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Maka dengan ini Bapak Ibu, kita tidak heran bulan April tahun 2014 Barack Obama tidak jadi menarik 350.000 pasukan darat Amerika Serikat yang berserakan di negeri-negeri Timur Tengah. Nggak jadi ditarik Pak. Padahal secara ekonomi, keuangan yang sudah mereka keluarkan untuk membiayai tentaranya sangat besar. Tapi karena ada rencana besar mengamankan, katanya ya, gunung emas yang ada dalam perut bumi Irak. Tapi yang paling penting wahai Bapak Ibu, coba lihat bagaimana pengumuman Amerika Serikat bahwa ditemukan gunung emas melalui satelitnya ya di dalam perut bumi Irak bersama dengan mengeringnya sungai Efrat. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi. Saya rasa cukup yang 5 ini. Kalau ada yang masih tidak mau percaya bahwa ini akhir zaman, terserahlah. Bagi saya kesimpulannya surah Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau percaya silahkan beriman, yang tidak percaya silahkan kafir.